Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali dengan saya di pertemuan terakhir di statistik ini. Kita akan bicara kelanjutan dari TITES. Nah, di TITES itu sendiri yaitu uji beda sebenarnya. Dan uji beda ini juga diklasifikasikan berdasarkan atas jenis dari data yang Anda dapatkan. Yang pertama, ketika Anda melakukan pendataan, misalkan saja tentang pre-test dan post-test, orang-orangnya sama saja, ya kan? Tetap orang-orangnya yang ada di dalam ruangan seminar itu. Lalu, misalkan di ruangan seminar sebelum acara seminar itu dimulai, masuk 50 peserta. Nah, ketika itu kalian melakukan pre-test. Nah, setelah melakukan seminar, kalian pun juga akan dilakukan post-test. Banyaknya berapa? 50 peserta, hanya saja perlakuannya berbeda, yaitu perlakuan sebelum melakukan tutorial dan setelah melakukan tutorial, seperti itu, atau sebelum melakukan seminar atau sebelum melakukan seminar. Nah, kalau seperti itu, Anda menggunakan per sampel, ya. Lalu kemudian ketika misalkan Anda ingin mendata tinggi badan, gitu kan. Tinggi badan ini memang sih orangnya sama, tapi Anda ingin membedakan antara pria dan wanita dalam satu kelas yang sama, gitu kan. Nah, itu berarti kan berbeda. Dalam satu kelas ada dua kelompok yang berbeda, yaitu pria dan wanita, yang diukur tingginya. Rata-rata berapa? Apakah ada perbedaan tinggi badan pria dan wanita secara mungkin dilihat dari sekolahnya atau asal daerahnya. Kalau kita bicara mengenai kesehatan dari manusia itu sendiri. Jadi ketika Anda melakukan hal itu, maka lakukan independent sample test, ya. Independent sample test. Kalau pair, saya ingatkan lagi, nanti aja mungkin akan lebih enaknya lagi ketika saya mulai PPT saya. Sebentar, saya akan memulai PPT saya. Tapi sebelum masuk ke sana, saya ingatkan lagi, ada test tuh ada satu, ada PET, lalu yang kedua ada independent sample test, lalu yang ketiga yaitu pertemuan kita yang terakhir kemarin, pada saat data itu tidak normal, maka Anda otomatis langsung melakukan pengujian dengan cara ini. Yaitu cara apa? Dengan cara bukan satu independen sample test, bukan satu independen, ya, tapi dua independen. Jadi dua variabel yang bebas. Apakah cuma dua? Ada tiga atau empat itu bisa? Bisa. Nanti akan saya klasifikasikan lagi. Nah, ketika sudah masuk ke arah sana, melakukan pembedaan, sebaiknya uji pembedaan ini kan dengan cara ini, dengan cara tes. Sudah kelihatan kan perbedaannya? Lalu kemudian Anda ingin melihat bagaimana sih untuk tes jalurnya seperti itu. Tapi tentunya juga harus dilihat datanya data apa dulu. Nah, bentar. Saya akan share screen PPT saya. Nah, ini kita masuk di uji ANOVA. Sudah kelihatan besar belum semuanya? Oke. Kita tunggu sebentar. Gelap. Oke. Saya coba ini share. Oke. Ya. Nah, ANOVA itu ada dua cara, yaitu one way ANOVA, ada yang two way ANOVA. Ada dua metode di sini. Perbedaannya apa?
sebentar. Nah, analisis varian atau ANOVA merupakan analisis untuk prosedur yang digunakan untuk menguji perbandingan rata-rata antara beberapa kelompok data. Pada analisis varian atau univariat, atau itulah yang dilakukan ANOVA, hanya terdapat satu variabel dependen. Sedangkan pada analisis varian multivariat, yaitu MANOVA, terdapat lebih dari satu dari variabel independen. Belum tadi dikatakan ada beberapa jalur, ya kita akan lihat di sini. Analisis varian digunakan untuk menguji hipotesis kesamaan rata-rata antara dua kelompok data atau lebih. Teknik analisis varian merupakan perluasan dari uji T2 sampel itu, dan merupakan perluasan dari uji T tadi ya. Lalu untuk dua sampel yang apa? Dua sampel yang independen. Lalu jika dari hasil uji ANOVA diketahui terdapat rata-rata data yang berbeda, perbedaan tersebut dapat ditentukan dengan analisis lanjut atau post hoc. Lanjut berikutnya. Maaf. Kriteria data ANOVA satu arah. Nah, data yang digunakan untuk ANOVA satu arah harus memenuhi beberapa kriteria. Sebelum melakukan hal itu, Anda harus tahu dulu datanya yang akan Anda masukkan dan Anda analisis. Itu wajib sekali ya. Lalu kriterianya seperti data harus variabel independen dan variabel faktornya, lalu juga bersifat integrator, data kategori, dan data untuk variabel dependen harus bersifat kuantitatif ya. Bedakan antara independen dan dependen. Pasti ingat, tidak. Kalau independen berarti ini variabel ini bebas sekali. Lalu variabel ada variabel faktor, ada variabel integer. Variabel faktor dan variabel integer ini itu akan men-trigger gitu kan, akan mempengaruhi gitu, yaitu variabel dependen. Nah, variabel dependen inilah yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Karena ada misalkan ini aja, kalau kita bicara independen dependen itu misalkan Anda belum, saya aja ya, Anda belum makan. Karena Anda belum makan, maka Anda lapar. Rasa lapar itu di-trigger oleh belum makan. Nah, seperti itu ya. Jadi variabel bebasnya adalah belum makan, lalu variabel dependennya rasa lapar. Seperti itu. Lalu kemudian asumsi. Tiap kelompok data merupakan sampel acak dari populasi normal yang independen. Kelompok data harus berasal dari populasi dengan varian yang sama. Untuk menguji asumsi kesamaan varian dapat digunakan dengan uji Leven yang kemarin. Masih ingat? Lalu kemudian, nah kita masuk ke SPSS. Ini ketika Anda masuk di mana sih uji ANOVA? Nah, kita lihat di sini. Kita klik analyze, lalu tapi sebelumnya Anda tidak harus wajib untuk input data-data Anda, ya kan? Lalu kemudian klik analyze. Sorry, ini kursornya nggak kelihatan. Klik analyze, lalu kemudian Anda klik compare means. Nah, kalau kemarin untuk sampel t-test one sample t-test, Anda klik one sample t-test ini. Kalau independent sample t-test, itu ada ini. Lalu kalau per sample t-test, kalau ingat kalau per sample berarti harus ada perlakuan yang berbeda, tapi kok orangnya sama, gitu kan? Saya ulang lagi, satu kelas isi 50, kemudian diberi tes sebelum Anda mengajarkan SPSS, gitu kan? Nah, lalu setelah mengajarkan SPSS, 50 orang ini tadi dalam satu kelas dikasih tes lagi. Tesnya itu sama, tidak berbeda antara tes yang sebelum dan setelah. Soalnya sama persis, tapi hasilnya akan berbeda. Nah, karena ada perbedaan, akan ada trigger dari perbedaan ini, perbedaan treatment, maka ini akan mempengaruhi hasil nilai tersebut. Nah, hasil nilai tersebut itu akan membuat kesimpulan gitu kan. Kalau kemarin minggu lalu saya mengatakan contohnya ini seperti Anda punya usaha seperti les gitu kan, mentoring atau tutorial, mentoring seperti bimbel, ya bimbel namanya. Lalu kemudian
Anda ingin melihat apakah dengan karyawan yang baru, ada 2 orang ini, mampu meningkatkan nilai dari para pelajar-pelajar yang telah masuk di bimbel. Nah, itu bisa Anda lakukan one way ANOVA. Lalu kemudian kita kembalikan lagi ke uji ANOVA. Nah, uji ANOVA itu ada di bawahnya per sampel test. Kalau tadi yang tentang kelas bimbel itu namanya per sampel test. Ada pre sama post itu per sampel test. Kalau one way ANOVA satu arah ini digunakan untuk membandingkan nilai rata-rata yang diperoleh dari pengukuran lebih dari 2 sampel. Ya, ingat, membandingkan nilai rata-rata yang diperoleh dari pengukuran lebih dari 2 sampel. Asumsi yang digunakan pada uji ANOVA, satu, data harus terdistribusi normal. Lalu kemudian variasi dari populasi itu harus sama, ya kan? Sampel tidak berhubungan satu sama lain, benar-benar independen. Lalu saya contohkan saja sebuah penelitian tentang kandungan tar pada rokok. Ingin menguji apakah kandungan tar pada masing-masing rokok itu sama. Hasil pengujian terhadap kandungan tar masing-masing merek rokok tersebut disajikan dalam tabel di bawah ini. Lalu data tersebut ujilah apakah ada perbedaan kandungan tar untuk ketiga merek rokok yang diuji, ada bentol, jarum, dan sampurna. Misalkan seperti itu, ya. Lalu pengujiannya ada berapa kali? 1, 2, 3, 4, 5 kali pengujian, ya kan? Selanjutnya, Anda tinggal masukkan saja di SPSS. Ingat, untuk masuk tinggal open lalu data pada menu utama file ini, pilih yang new, lalu kemudian open lalu data. Kemudian ingat, di SPSS ada 2 tempat, ada data view, kemudian ada variable view. Ikuti persoalan saya, data view dan variable view. Kalau data view itu murni untuk Anda melakukan, kalau saya kemarin kopas dari data yang ada di Excel kan, tinggal masukkan saja, intinya itu murni data-data, murni nilai angka-angka saja. Lalu kemudian kalau variable view, ini yang variable view, ini untuk membuat pengklasifikasian atas data yang ada di pada setiap kolomnya. Misalkan data A itu merepresentasikan apa, itu bisa ditulis di variable view. Lalu berikutnya, nah misalkan ini, kita taruhlah merek sama tar, kemudian semuanya numerik, lalu ini lebar ya, ini labelnya, satu itu merepresentasikan merek rokok, yang kedua itu merepresentasikan kandungan tar. Ya, lalu kemudian dimasukkanlah nilai tersebut. Ingat, ini mereknya akan terklasifikasi berdasarkan mereka masing-masing, ada bentuk-bentuk sendiri, jarum sendiri, ada sampurna. Masih ingat nggak yang kemarin saya katakan juga ada penelitian, saya ambil sampel penelitian dari kelas kalian, sekarang sudah lulus. Lalu ada terjadi kesalahan pada pengolahan data sampelnya. Mengapa terjadi kesalahan dalam pengolahan data sampelnya? Karena dia hanya memasukkan saja, dia lupa bahwa dalam memasukkan data itu harus mengklasifikasikan dulu berdasarkan tahunnya. Sedangkan dia mengklasifikasikannya bukan berdasarkan tahun, tapi berdasarkan pada perusahaan-perusahaannya. Sedangkan judul pada penelitian dia itu kita melihat dalam sudut pandang sampel secara periodik tahun. Nah, biasanya bila seperti itu, biaslah sudah. Lalu itu ciri khas dari Pasuruan, ya. Jamnya berbunyi keras sekali, mungkin Anda terdengar. Lalu kemudian ada view. Ini sebelum mengisi data di kolom merek, arahkan pointer ke menu utama SPSS. Nih, lalu kemudian pilih view, ya. Lalu kemudian klik mouse pada submenu value label. Nih, yang di bawahnya warna biru, nih, ya, di bawahnya grid lines, nih, value labels. Lalu, ketutupannya ya, sebentar ya. Saya hide dulu fotonya media Congress-nya, oke. Nah, seperti ini misalkan data ini dapat disimpan dengan prosedur ini. Nah, kalau Anda, saya rasa sudah tahu. Lalu kemudian sudah kita masuk ke pengolahan data. Ingat, ketika langsung pengolahan data, arahkan kursor Anda ke analyze, lalu pilih compare means,
Lalu pilih one way ANOVA, karena kita sekarang tes untuk one way ANOVA. Ingat bahwa kriteria memilih one way ANOVA harus apa tadi? Silahkan scroll back lagi. Lalu kemudian data menu utama SPSS ini akan terlihat ketika Anda klik one way ANOVA akan muncul seperti ini. Nah, akan lihat di sisi sebelah kiri, Anda akan melihat merek rokok, kemudian kandungan tar. Lalu di sini ada dependent list, atau kemudian ada faktor. Nah, Anda tinggal mengisikan saja sesuai dengan apa yang ingin Anda klik. Misalkan kalau saya ingin melihat bahwa apa namanya dependent listnya itu adalah kandungan tar, ya kan? Kemudian karena saya ingin melihat berapa banyak sih kandungan tar yang ada di setiap merek rokok, ya. Yang bebas itu adalah merek rokok. Yang dependen, yang tergantung itu adalah kandungan tarnya. Kita masukkan sudah. Nih, kandungan tar di sini, kemudian merek rokok ini sebagai faktornya. Lalu setelah itu saya klik. Maaf. Kemudian saya klik option. Nah, ketika masuk ke klik option ini muncullah one way ANOVA untuk option ini. Ya, tampilannya seperti ini. Lalu, pengisian pada dialog option itu tadi, klik mouse pada pilihan deskriptif. Nih, ini deskriptif dicentang, kemudian klik mouse juga pada pilihan homogenitas of variance. Ya. Lalu kemudian tekan OK untuk prosedur selanjutnya. Lalu, hasil olah data keluar sudah seperti ini. Nih, kayak gini. Ya. Lalu, apa sih tafsiran dari hasil pengolahan data itu? Kita lihat pelan-pelan. Pada slide ini kita akan lihat data kandungan tar rokok untuk merek Bentul itu sekitar 0,1560. Di mana Anda melihatnya? Rata-rata. Ingat, min itu artinya adalah rata-rata. Ya, gampang banget untuk statistik. Jadi saya mohon jangan langsung, aduh berat kok statistik, jangan. Selama Anda memiliki softwarenya, Anda tinggal mencobanya, ya sudah, Anda bisa. Jadi kita bicarakan lagi ke sini ke one way. Lalu kemudian ada Bentol, Jarum, Sampurna. Nah, masing-masing jumlahnya itu 5. Kalau di total semuanya 15. Jadi terlihat nih, rata-rata kandungan tar, kursor saya hilang lagi. Kandungan tar untuk merek Bentol adalah 0,1560. Untuk Jarum 0,198. Untuk Sampurna 0,2. Paling tinggi adalah milik Sampurna. Lalu kita melihat juga tes homogenitas. Nah, hasil tes homogenitas variansi dengan Levin statistik, nih, ada kata-katanya Levin, ada kata-kata Levin statistik, kan? Anda akan bisa melihat bahwa nilainya adalah 0,554. Signifikasi akan terlihat juga sig ini, nah, signya 0,589. Ini artinya bahwa H0 diterima atau ada variasi dari kandungan tar ketiga merek rokok itu sama, sehingga uji ANOVA dengan menggunakan uji F itu bisa dilakukan. Kita melihat dari tingkat homogenitas dan signifikasi ini. Nah, lalu kemudian ini hasil ini akan mengarahkan ke bawahnya ini, ke uji ANOVA. Kita akan melihat uji F. Nilai uji F adalah sekitar 4,874. Dengan nilai signifikasi itu di bawah 0,05. Berarti memang terjadi perbedaan antara kandungan tar dengan berbagai merek rokok yang ada. Nah, itu kan terlihat. Lalu ini adalah latihannya. Ini bukan latihan. Ini sebenarnya adalah soal UTS Anda. Tapi lebih saya breakdown lebih banyak lagi sih. Oke, itu end of meeting hari ini. Untuk kita akan bicara mengenai one way ANOVA. Ya, saya stop share, kemudian saya akan kembali lagi untuk melakukan share berikutnya. Share berikutnya ini sebenarnya ini ya, pengulangan dari yang minggu lalu untuk TITES. Karena TITES ini juga yang akan dikeluarkan di UTS.
Oke, tercatat semuanya belum? Oke, catat ya. Nah, uji t-test. Untuk klasifikasinya t-test, itu harus kita ingat ada one sample t-test, kemudian ada pair sample t-test, ada independent t-test. Ya, syarat untuk penggunaan uji T, ingat bahwa data harus memiliki distribusi normal. Iya, ini khusus untuk yang uji T, yang ini uji one sample t-test, pair sample t-test, dan independent t-test ya. Lalu kemudian dasar pengambilan keputusan, jadi H0, HA itu ya, atau H0, H1 seperti itu. Ya kan? Jika statistik hitung, yaitu angka output T itu lebih besar daripada statistik tabel, maka HO ditolak. Lalu kemudian jika statistik hitung itu jauh lebih kecil, maka HO diterima. Ini kalau probabilitas saya misalkan 0,025. Maaf, saya benar-benar capek banget. 0,025. Lalu kemudian biasanya kok saya berikan ke Anda itu 0,05. Kita ambil yang normal aja 0,05 ya. Ini definisi dari satu sampel yang pada prinsipnya menguji apakah satu nilai tertentu itu yang diberikan dapat dilakukan sebagai pembanding, berbeda secara nyata atau tidak dengan rata-rata sebuah sampel. Nilai tertentu di sini umumnya adalah sebuah parameter yang mengukur suatu populasi. Lalu pemahaman untuk pengaplikasian ini misalkan selama ini diduga ada statement nih. Selama ini diduga rata-rata konsumsi sabun di rumah tangga di desa Telogo Sari ada 3 batang per bulannya. Apa benar iya? Nah, kan bisa melakukan penelitian ini dengan uji ini tadi ya. Lalu kemudian kita contoh kasusnya lagi seperti ini. Data berat badan konsumen yang minum obat menurut badan. Contoh, dibuat dugaan bahwa populasi rata-rata berat sebelum minum obat adalah 84,51. Lalu, untuk membuktikan hal tersebut, sekelompok anak muda ditimbang dan mereka mempunyai rata-rata berat badan 90 kg. Taruhlah demikian. Lalu kemudian dengan data di atas, apakah dapat disimpulkan bahwa berat populasi rata-rata memang 84,51? Nah, ingat, Anda tinggal masukkan data itu ke SPSS, ya. Lalu kemudian lakukan pengolahan data. Nah, ini ketika Anda masuk di one sample test, ingat di mana tempatnya tadi? Masih ingat di analyze, lalu compare, ya. Klik analyze, lalu compare, akan keluar semua itu uji. Bedanya apa saja? Nah, ketika Anda melihat ini ada sebelum dan sesudah, ya. Ini, oke. Lalu tinggal masukkan di sini test variabelnya. Nah, test variabel atau variabel yang akan diuji masukkan nih ke variabelnya sebelum yang di kotak itu. Test value, kembali lagi kita ini test value karena seluruhnya itu berapa? 90 gram. Anda tulis di sini 90 gram. Kita lihat. Nah, kan? Lalu kemudian tadi kan saya katakan kita ambil standar normalnya saja 0,05, maka tingkat kepercayaannya 95%, 0,05 atau 5%. 95 ditambah 5% sama dengan 100. Intinya dari 5% ini adalah bahwa selama penelitian itu yang bisa dianulir dikatakan masih bisa syah secara nilai ketika ada kesalahan hanya sebatas 5 kesalahan saja, tidak boleh lebih dari itu. Ya. Nah, setelah kembali lagi lalu tekan OK. Muncullah nilai output seperti ini. Ya, ada one sample ini. Ini akan terlihat bahwa ternyata dari 10 responden, data berat badannya 84,51. Berarti benar tidak yang dikatakan oleh statement tadi. Lalu kemudian one sample test kita akan lihat di sini ya, ada uji detail di sini terlihat. Nah, hipotesis untuk kasus ini HO-nya
berat badan kelompok anak muda tidak berbeda dengan rata-rata populasi. Lalu kemudian berat badan kelompok anak muda yang HI itu tentunya berbeda dengan rata-rata populasi. Untuk membuat hipotesis itu ini adalah satu ditolak, satu diterima. Seperti itu ya. Satu tidak ada perbedaan sesuai dengan norma-norma aja, yang satunya ada perbedaan. Satunya pengambilan keputusan itu kita dari mana ini nilainya dari sini tuh T-nya adalah minus 2,615. Kalau kemudian signifikan totalnya jauh lebih kecil dibandingkan 5% atau 0,05, maka dikatakan bisa masuk. Nah, selanjutnya Anda mencari tuh seperti apa. Nah, ya, masih ingat kan? Jadi ketika kita mencari data itu normal atau tidak, ya. Baik, kemudian saya stop share. Saya akan share berikutnya. Gelap sebentar, saya stop share dulu. Oke. Ini dia. Dari atas lagi aja. Ini saya buat rangkuman buat Anda yang bisa Anda pegang, dan ini akan saya berikan ke Anda, ya kan? Harapan saya ketika saya memberikan rangkuman ini, Anda bisa tetap menyimpannya, kemudian siapa tahu ketika Anda skripsi Anda butuh, Anda langsung tahu patokan apa, tesnya apa, seperti itu. Saya share, ini akan saya perbesar dulu. Oke. Ternyata belum masuk yang perbesarannya. Oke, nah ini rangkumannya. Ingat bahwa variabel bebas yaitu variabel independen itu macam-macamnya bisa berbentuk kategori. Ada yang numerik, ada di antara kategori numerik juga bisa. Ada yang juga bersifat rasio. Lalu kemudian variabel tergantung. Kalau kategori, ya, variabel tergantung itu variabel dependennya. Kalau variabel dependennya itu kategorinya bersifat kategori, maka nih variabel bebasnya kategori, variabel tergantungnya kategori. Maka Anda melakukan uji apa? Uji C kuadrat, uji log linear ini belum ya. Uji logistiknya juga belum, regresi logistik. Lalu kemudian ketika ini variabel bebasnya kategori, terus numeriknya juga, secara numerik juga kategori, ya. Numerik kategori itu misalkan nilai IPA, ya, nilai IPA di bawah 60 dikategorikan C, seperti itu. Nilai IPA di atas 60 tapi di bawah nilai 76 dikategorikan B. Nilai 77 ke atas dikategorikan A. Nah, itu berarti nilai secara numeriknya itu, ya, ini ada kategorinya, ya, seperti itu. Lalu kemudian ini kalian akan melihat bahwa numerik ini ada di tes, ada ANOVA, ada regresi linear. Nah, ketika kategori sama numerik ini bisa asal dengan syarat bahwa variabel bebasnya itu kategorik. Lalu yang variabel yang jadi y-nya itu numerik, enggak masalah, itu bisa. Yang menjadi masalah ketika variabel y itu ini kategori, maka harus melakukan pengujian ini. Nah, tujuan untuk melakukan analisis data statistik ini, Anda kan bisa lihat secara deskriptif, Anda akan bertemu dengan nilai min, lalu standar deviasi SD ini. Lalu Anda juga melihat ada media interquartile range, lalu ada proportional survival time, Kaplan dan Mayer, survival curve tinggi.
ya. Lalu kemarin kita sudah sampai Wilcoxon kan, G-squared juga sudah, lalu kemudian Mount sampel juga sudah, itu independen juga sudah, Mann-Whitney juga sudah. Nah, Anda tinggal apa? Open sampel juga sudah, Wilcoxon sudah, Nehmer sudah, semuanya sudah. Lalu apa yang keluar, Bu? Yang keluar nanti di seputar uji regresi, uji pair atau independen, tergantung dari datanya. Anda bisa menemukan data ini merupakan data yang bersifat normal atau tidak normal. Ketika data tidak normal, Anda bisa langsung jumping saja ke dalam pengujian sebentar ya, ke dalam pengujian to sampel non parametrik ataupun to min dengan uji beda rata-rata untuk uji non parametrik. Uji parametrik non parametrik yang dilakukan itu dengan melakukan uji Mann-Whitney, ya. Ketika ini dilihat kan di sini, tadi sekali lagi kita lihat yang di atas, yang di bagian ini itu adalah variabel independennya, ya kan? Variabel independennya kategori. Lalu membandingkan 3 atau lebih dari grup berpasangan boleh. Lalu hubungan kuantitas antara dua variabel di-quantify. Jadi hubungan itu sudah terlihat berapa nilainya. Lalu dia jelas sudah. Ini adalah jenis hipotesisnya. Untuk skala pengukuran numerik, interval dan rasio itu ada ini. Ada kan di SPSS? Nah, ini adalah jenis hipotesisnya. Ada dua kelompok, ada lebih dari dua kelompok. Kalau dua kelompok itu seperti kelas 1A dan kelas 1B. Kalau lebih dari dua kelompok, kelas 1, kelas 2, kelas 3. Seperti itu. Kalau korelatif, itu Pearson, Spearman, ini kita sudah bicara lebih dahulu, malah koefisien, ini juga sudah, regresi juga sudah. Lalu Anda lihat sini juga, ketika numerik interval ratio untuk berpasangan, ingat Anda melakukan uji T pair atau uji T berpasangan. Lalu kalau tidak berpasangan, Anda bisa masuk ke uji T group. Lalu kemudian ini, ya. Lalu apa saja untuk ordinal? Ordinal itu Wilcoxon yang Anda lihat. Lalu kemudian ya, kalau tidak berpasangan, itu Anda melihatnya dari nilai Mann-Whitney. Nah, Anda bisa baca sendiri nih. Untuk mengetahui distribusi data itu normalitas datanya normal atau enggak gitu kan. Secara statistik itu memang dapat diuji dengan uji normalitas Kolmogorov-Smirnov atau Shapiro-Wilk. Ini kalau Shapiro-Wilk itu khusus untuk penyebarannya data. Lalu pemaknaannya harus lebih dari 0,05 yang menunjukkan bahwa data yang diuji itu normal. Ini berbeda ya. Kalau normalitas itu berbeda. Kalau normalitas harus lebih dari 0,05. Kalau yang lainnya kurang dari 0,05. Jadi, dan ini adalah uji-uji. Oke. Nah, seperti itu. Dependent list itu ada umur, berat badan, tinggi badan, ya kan? Kemudian lalu ini ada plot. Ada plot, sebentar saya balik lagi picture ini. Ini plot, ini yang lihat ini yang dikit adalah faktor level together sama normalitas. Udah langsung nggak perlu macam-macam, tinggal klik aja normalitas di situ. Nah, ketika Anda sudah klik normalitas, lalu kemudian Anda klik OK. Ingat, sudah selesai sudah. Terima kasih semuanya. Selamat mengerjakan dan berlatih soal di SPSS ya. Karena ingatkan saya Fauzi bahwa mungkin saya akan berikan soal terlebih dahulu, baru kemudian kalian menjawabnya secara berkelompok. Tapi tetap harus submitnya itu sendiri-sendiri. Terima kasih semuanya, sampai bertemu lagi. Semangat, ingat untuk belajar untuk UTS kalian, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
Saya end.